Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eka Tutnasali Saputra dengan NIM 21150511033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan produk kelompok dan pribadi selama program magang di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Sebelum masuk ke proyek magang, saya akan memperkenalkan anggota kelompok magang. Yang pertama ada Iputu Dimas Wira Putra Pertama, kemudian yang kedua ada saya sendiri, kemudian yang ketiga ada Kadek Iwin Dendriani, kemudian yang keempat ada Iputu Prawira Arya Kusuma. Masuk ke dalam proyek kelompok. Di sini kami membuat 3 produk. Yang pertama yaitu ada virtual tour UPTD Gedung Kertie, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Kemudian yang kedua ada virtual tour Museum Buleleng, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga ada belajar virtual, yaitu mengetahui alat dan bahan nyurat lontar. Masuk ke dalam latar belakang, berdasarkan hasil observasi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa proses digitalisasi di berbagai aspek budaya, khususnya dalam perdokumentasian masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak peninggalan sejarah dan warisan budaya tetap tersimpan dalam bentuk fisik, tanpa adanya upaya dokumentasi digital yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, terbatasnya informasi tentang kebudayaan Buleleng, terutama bagi generasi muda, menjadi tantangan utama yang menghambat promosi kebudayaan lokal secara lebih luas. Permasalahan tersebut memerlukan suatu solusi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda. Dalam hal ini, generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program pelestarian budaya. Sebagai mahasiswa dengan latar belakang pendidikan teknik informatika, program magang di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng menjadi peluang untuk mengintegrasikan teknologi dalam upaya pelestarian budaya. Oleh karena itu, produk video live shoot virtual tour UPTD Gedung Kertie, video live shoot virtual tour Museum Buleleng, dan video edukasi nyurat lontar dikembangkan. Produk-produk ini bertujuan untuk mendukung dokumentasi digital, meningkatkan promosi budaya, dan memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap kebudayaan Buleleng, terutama untuk generasi muda. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian dan promosi kebudayaan lokal secara lebih efektif. Masuk ke dalam tahapan pengembangan proyek kelompok. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yang dimana semua anggota kelompok akan berdiskusi mengenai konsep video, durasi, tujuan, dan elemen yang akan dimasukkan ke dalam video. Dalam diskusi ini juga kami akan menentukan alur cerita, elemen animasi, lokasi syuting, dan juga jadwal pengerjaan. Tahap ini akan menghasilkan konsep video final, alur cerita, dan juga pembagian timeline pekerjaan. Kemudian yang kedua ada pembuatan storyboard dan juga karakter. Yang ini adalah tugas saya sendiri, yaitu membuat storyboard yang memvisualisasikan alur cerita, termasuk kombinasi live shoot dan juga animasi, serta mendesain karakter animasi 2 dimensi, elemen grafis, dan objek yang akan ditampilkan di dalam video. Di sini saya juga akan berkoordinasi dengan tim untuk memastikan storyboard dan desain karakter sesuai dengan konsep. Tahap ini akan menghasilkan storyboard detail dan desain karakter animasi 2 dimensi. Kemudian yang ketiga ada take video. Nah, setelah pembuatan storyboard, akan dilakukan video atau live shoot oleh Prawira Arya. Prawira bertanggung jawab menyusun peralatan syuting seperti kamera, stabilizer, dan pencahayaan serta melakukan pengambilan video sesuai dengan storyboard. Prawira akan memastikan setiap hasil video memenuhi kebutuhan dan pengeditan yang akan diintegrasikan dengan animasi. Hasil dari tahap ini adalah kumpulan footage video yang sesuai dengan storyboard. Masuk yang ke nomor 4 yaitu dubbing. Pada tahap pengisian voiceover, ini dilakukan oleh Wiwin Dendriani, yang bertugas menulis ataupun menerima naskah voiceover berdasarkan storyboard, melakukan pengisian suara dengan peralatan rekaman, dan menyerahkan file audio ke editor. Hasil dari tahap ini adalah file audio voiceover yang sinkron dengan storyboard. Baik, yang kelima yaitu editing. Tahap selanjutnya adalah pengeditan video dan integrasi animasi 2 dimensi, yang menjadi tanggung jawab Dimas Wira dan juga saya. Dimas Wira mengedit footage video agar sesuai dengan storyboard. Kemudian saya akan menambahkan animasi 2 dimensi ke dalam video yang sudah diedit oleh Dimas Wira, mengintegrasikan audio voiceover oleh Wiwin Dendriani, serta menyusun keseluruhan video hingga finalisasi. Tahap ini akan menghasilkan video live shoot 2 dimensi. Selanjutnya masuk ke tahap revisi.
Jadi mana pada tahap ini, seluruh anggota dan pihak Dinas Kebudayaan menonton hasil final bersama untuk memberikan masukan dan juga melakukan revisi jika diperlukan. Hasil akhirnya adalah video yang telah disempurnakan sesuai dengan masukan anggota dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Tahapan terakhir yaitu publikasi. Pada tahapan ini, kami akan menyerahkan video final kepada pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng agar segera di-upload di sosial media mereka seperti Instagram dan juga YouTube. Baik, masuk ke dalam pembagian tugas proyek kelompok. Yang pertama yaitu Wiwin akan bertanggung jawab sebagai pengisi suara atau voice over yang akan digunakan dalam proyek ini. Kemudian yang kedua ada Prawira yang bertugas merekam video yang akan digunakan dalam proyek ini. Kemudian selanjutnya Dimas Wira akan mengedit video yang telah direkam oleh Prawira. Kemudian yang terakhir, saya akan bertanggung jawab untuk membawa karakter animasi 2 dimensi dan menggabungkan animasi tersebut dengan video yang sudah diedit oleh Dimas Wira. Masuk ke dalam kendala yang kami temui dalam proses pembuatan proyek ini, yang pertama itu terdapat beberapa revisi langsung dari mentor mengenai kekurangan-kekurangan yang ada dari proyek kami. Sebab proyek yang kami rancang akan dipublish ke sosial media Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, sehingga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu kami menghadapi tantangan teknis pada saat pengambilan gambar di Museum dan UPTD Gedung Kertie. Adanya banyak kaca pada area tersebut menyebabkan pantulan cahaya yang tidak diinginkan terekam dalam video. Hal ini akan membuat proses pengambilan gambar menjadi kurang optimal dan membutuhkan penyesuaian tambahan, seperti sudut pengambilan yang lebih tepat, atau pengaturan pencahayaan yang lebih hati-hati untuk meminimalkan gangguan tersebut. Baik, selanjutnya, ini adalah produk magang yang sudah selesai direvisi dan sudah dipublish di sosial media Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Halo sahabat budaya, selamat datang di virtual tour Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Saya Jayati, pembantu virtual kalian di sini. Pertama-tama, kita akan menjelajahi UPTD Gedung Kertie. Tempat yang satu ini, yang juga dikenal sebagai Gedung Kertie, adalah perpustakaan lontar yang beralamat di Jalan Veteran nomor 20, Kelurahan Paket Agung, Kabupaten Buleleng. Ini bukan sekedar gedung biasa, tapi tempat bersejarah yang menjadi pusat pelestarian manuskrip lontar kuno. Di sini, semua pengetahuan dan budaya Bali kuno dijaga dan dilestarikan dengan penuh cinta. Yuk, kita langsung berkunjung ke UPTD Gedung Kertie. Sebelum kita masuk, ini adalah loket tiket. Semua pengunjung wajib mendapatkan tiket sebelum memasuki UPTD Gedung Kertie. Dengan biaya tiket dibagi menjadi 3 kategori. Untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp25.000, wisatawan dewasa domestik termasuk mahasiswa sebesar Rp10.000, dan anak-anak dari TK sampai dengan SMA sebesar Rp5.000. Hal ini sudah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yuk, Jayati akan tunjukkan koleksi-koleksi yang ada di sini. Di ruangan ini, kita bisa melihat peralatan untuk mencari daun lontar, proses pembuatan belangko lontar. Setiap alat punya cerita dan makna sendiri dalam budaya Bali loh. Ukuran-ukuran dari belangko lontar, dan alat-alat untuk nyurat lontar. Kemudian, di sini juga kita dapat melihat klasifikasi lontar. Terdapat lontar Weda, agama,
Warige, Itiasa, Babad, Lelampahan, hingga Tantri. Ini dia ruang penyimpanan lontar. Di sini, manuskrip-manuskrip kuno disimpan dengan menggunakan keropak yang mencakup berbagai klasifikasi lontar. Di ruangan ini terdapat aturan bagi pengunjung perempuan yang sedang berhalangan untuk tidak memasuki ruang penyimpanan lontar, sebab ruangan ini adalah ruangan yang disucikan. Lontar yang terdapat di ruangan tadi dibuatkan salinan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Kawi atau bahasa Bali kuno, serta bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Tak hanya itu, di perpustakaan ini juga menyimpan koleksi berbagai macam buku dengan bahasa Belanda. Jam operasional PTD Gedung Kirtie dari hari Senin hingga Kamis, yaitu pada jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Khusus pada hari Jumat, jam operasional dimulai pada jam setengah 8 pagi hingga jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Gimana Sobat Budaya? Seru banget kan? Yuk segera jelajahi UPTD Gedung Kirtie di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Halo sahabat budaya, selamat datang di Museum Buleleng, tempat di mana sejarah dan budaya berpadu dalam harmoni. Mari ikuti Jayati untuk menelusuri jejak masa lalu yang kaya akan cerita dan makna di setiap sudutnya. Di Museum Buleleng ini terdapat banyak peninggalan sejarah dan kebudayaan yang masih dilestarikan. Seperti yang dapat kita lihat di sini, ada peninggalan sarkofagus yang berfungsi sebagai peti mati. Terdapat sarkofagus masa perundagian dari Desa Selat, sarkofagus dari Alasangker, serta sarkofagus dari Desa Gobleng. Sebelum kita masuk, ini adalah loket tiket. Semua pengunjung wajib mendapatkan tiket sebelum memasuki Museum Buleleng. Dengan biaya tiket dibagi menjadi 3 kategori. Untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp25.000, wisatawan dewasa domestik termasuk mahasiswa sebesar Rp10.000, dan anak-anak dari TK sampai dengan SMA sebesar Rp5.000. Hal ini sudah diatur dalam Perda Kabupaten Buleleng nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam Museum Buleleng ini juga terdapat pewayangan, mulai dari pewayangan Dewi Saraswati, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, hingga pewayangan Ramayana dan lain sebagainya. Tak hanya itu, Museum Buleleng juga memiliki koleksi benda-benda peninggalan sejarah seperti arca, kapak, periuk, peninggalan patung, hingga fragmen-fragmen peninggalan zaman prasejarah. Warisan budaya lain yang terdapat di Museum Buleleng yakni ada barong dan rangde. Barong dan rangde ini merupakan warisan budaya spiritual Bali yang melambangkan kebaikan. Jadi, bagaimana sobat budaya? Menarik sekali bukan? Yuk segera kunjungi Museum Buleleng.
Jam operasional dari hari Senin hingga Kamis yaitu pada jam setengah 8 pagi hingga jam 4 sore. Khusus pada hari Jumat, jam operasional dimulai pada jam setengah 8 pagi hingga jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Saya Jayati, pemandu virtual tour kalian, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Sampai jumpa di petualangan budaya berikutnya. Salam budaya. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama Jayati. Kali ini, Jayati akan mengajak kalian menelusuri lebih dalam tentang kebudayaan nyurat lontar. Nyurat lontar membutuhkan beberapa alat dan bahan. Ini disebut sebagai lontar. Lontar adalah daun yang dikeringkan dan dipakai sebagai bahan naskah atau media untuk menyurat. Alat kedua adalah pengerupak. Pengerupak ini berfungsi sebagai alat untuk menulis aksara di atas lontar. Alat yang selanjutnya disebut sebagai bantalan yang berfungsi sebagai alas pada saat menyurat di atas daun lontar. Ini disebut sebagai dulang yang merupakan salah satu alat penting dalam menyurat lontar yang berfungsi sebagai meja tulis dalam menyurat lontar. Selanjutnya ada kemiri bakar. Kemiri bakar merupakan bahan yang digunakan dalam menyurat lontar yang berfungsi untuk menghitamkan aksara yang telah ditulis di atas daun lontar. Itu dia tadi alat dan bahan yang digunakan dalam proses menyurat lontar. Kita sebagai generasi muda Bali wajib melestarikan budaya yang kita miliki. Salah satunya adalah dengan mempelajari aktivitas menyurat lontar. Saya Jayati, pemandu virtual kalian, mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Sobat Budaya. Sampai jumpa di petualangan informasi budaya berikutnya. Selanjutnya, masuk ke dalam project individu. Di sini saya membuat karakter dengan nama Jayati. Nah, maskot dengan nama Jayati ini dirancang untuk menjadi karakter pemandu dalam konten virtual tour serta maskot Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Karakter ini digunakan sebagai representasi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Maskot ini dirancang dengan memperhatikan ciri khas kebudayaan lokal. Karakter ini menggambarkan seorang pelaku budaya yang mencerminkan kekayaan dan warisan budaya Kabupaten Buleleng. Alasan mengapa konsep karakter ini seperti gambar berikut, karena bertujuan untuk mencerminkan seorang penari Trunajaya, yang dimana tari Trunajaya adalah salah satu tarian khas Bali yang berasal dari Buleleng. Tarian ini memiliki makna filosofis mendalam yang menggambarkan semangat, keindahan, dan keanggunan seorang remaja Bali. Masuk ke karakter yang kedua yaitu Prabu. Prabu merupakan maskot yang dirancang sebagai pendamping karakter Jayati di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Maskot ini dirancang dengan perhatian khusus pada elemen-elemen berikut. Yang pertama yaitu sebagai kolaborasi Jayati dan juga Prabu. Jayati dan Prabu dirancang untuk saling melengkapi dalam menyampaikan narasi budayanya. Jayati sebagai tokoh utama dan Prabu sebagai pendampingnya, yang bekerja sama untuk menghadirkan cerita yang dinamis dan menyenangkan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Buleleng. Baik, sekian presentasi dari produk magang yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.